Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Pratama, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, dengan nomor induk mahasiswa 18820050072. Di sini saya akan menjelaskan penyebab kebakaran hutan, dampak, dan cara menanggulanginya. Jadi, penyebab kebakaran hutan disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, faktor alami, dan kedua, faktor ulah manusia yang tidak terkontrol. Faktor alami seperti pengaruh El Nino menyebabkan kemarau panjang hingga tanaman jadi sangat kering. Hal ini menjadi bahan bakar potensial jika terkena percikan api yang berasal dari batu bara yang muncul di permukaan atau di pembakaran lain yang tidak sengaja maupun sengaja. Apabila lambat ditangani, kebakaran dapat meluas sehingga menimbulkan kebakaran tajuk atau crown fire. Peristiwa kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 dan tahun 2002 sampai tahun 2005 menghasilkan asap yang juga dirasakan oleh masyarakat Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, mengakibatkan terganggunya hubungan transportasi udara antar negara. Dikutip dari Widya Iswara, Pusdiklat Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penyebab kebakaran hutan, dampak dan cara menanggulanginya perlu Anda ketahui sebagai pengetahuan serta antisipasi. Telah merdeka.com merangkum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penyebab kebakaran hutan, yang pertama, faktor alami. Analisis terhadap arang dari tanah Kalimantan menunjukkan bahwa hutan telah terbakar secara berkala dimulai setidaknya sejak 17.500 tahun yang lalu. Kebakaran besar kemungkinan terjadi secara alami selama periode iklim yang lebih kering dari iklim saat itu. Catatan tertulis 1 abad lalu dan sejarah lisan dari masyarakat yang tinggal di hutan membenarkan bahwa kebakaran hutan bukan hal yang baru bagi negara Indonesia. Faktor alami lainnya karena tersambar petir, aktivitas vulkanis, dan ground fire karena kemarau terlalu panjang muncul panas dari lapisan dalam tanah. Yang kedua, membakar hutan untuk pembukaan lahan. Masyarakat dan beberapa bidang industri seringkali menggunakan api untuk membuka lahan baru, baik dari pertanian maupun perkebunan, membutuhkan biaya yang tinggi dalam persiapan lahan. Akhirnya, metode pembakaran hutan dilakukan karena murah dari segi biaya dan efektif dari segi waktu, serta hasil yang dicapai cukup memuaskan untuk pertanian. 3. Illegal logging. Illegal logging atau pembakaran liar menghasilkan lahan-lahan kritis dengan tingkat rawan tinggi. Api yang tidak terkendali secara mudah merambat ke area hutan-hutan kritis tersebut. Pembakaran liar sering meninggalkan sisa-sisa berupa daun, cabang, dan ranting kering yang semakin lama bertambah dan menumpuk di kawasan hutan. Pada musim kemarau akan mengering dan berpotensi menyebabkan kebakaran hutan baru. 4. Perambahan hutan. Penyebab kebakaran hutan selanjutnya yakni perambahan hutan atau migrasi penduduk dalam kawasan hutan. Tidak banyak disadari oleh banyak pihak. Akibat kebutuhan hidup masyarakat yang meningkat dan bertambahnya jumlah keluarga, hal tersebut menuntut masyarakat untuk menambah luasan lahan garapan.
5. Kebutuhan makanan ternak. Kehidupan masyarakat sekitar kawasan hutan sebagian besar memiliki ternak dan pengembalaan sebagai salah satu usaha sampingan memenuhi kebutuhan keluarga. Kebutuhan HMT atau hijauan makanan ternak dan area pengembalaan harus terpenuhi guna mendapatkan kualitas rumput yang bagus dan mempunyai tingkat palatabilitas tinggi. Biasanya, masyarakat membakar kawasan padang rumput yang sudah tidak produktif. Setelah area padang rumput tadi terbakar, akan tumbuh rumput baru dengan kualitas yang lebih bagus dan kandungan gizinya tinggi. Namun, tentunya rawan terhadap hutan di sekitar pula untuk ikut terbakar. 6. Rasa kecewa terhadap sistem pengelolaan hutan. Berbagai konflik sosial acap kali muncul di tengah masyarakat kawasan hutan. Salah satunya ada rasa tidak puas dan kecewa atas pengelolaan hutan yang terkadang memicu untuk bertindak anarkis tanpa memperhitungkan kaidah konversi maupun hukum yang ada. 7. Penyebab lain. Penyebab kebakaran hutan lainnya akibat ketidaksengajaan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya api. Contohnya, ketika berinteraksi dengan hutan, kebiasaan masyarakat mencari rotan sambil merokok. Secara tidak sadar membuang puntung rokok dalam kawasan hutan yang memiliki potensi bahan bakar melimpah sehingga terjadi kebakaran. Menurut seorang kepala suku di Pulau Rupa, Riau, pernah ada kejadian kebakaran hutan akibat pantulan dari sampah botol kaca. Terik panas dan kemarau berbulan-bulan membantu proses kebakaran hutan terjadi. Dampak kebakaran hutan. 1. Dampak pada keanekaragaman hayati. Kebakaran dianggap sebagai ancaman potensial terhadap pembangunan berkelanjutan karena dampaknya secara langsung pada ekosistem, kontribusinya terhadap emisi karbon, dan dampak pada keanekaragaman hayati. Hutan yang terbakar akan sulit dipulihkan seperti sedia kala. Hilangnya tumbuhan-tumbuhan menyebabkan lahan terbuka sehingga mudah erosi dan tidak lagi kuat menahan banjir. Kerugian besar. Kerugian besar yang diderita akibat kebakaran hutan di Indonesia mengakibatkan degradasi hutan dan deforestasi menelan biaya sekitar 1,6 miliar US dollar dan biaya akibat pencemaran kabut sekitar 674 sampai 799 US dollar. Tidak hanya dari segi uang, namun kerugian dari segi lain seperti kesehatan, transportasi, kayu, kematian pohon, bangunan, dan lain sebagainya. Cara menanggulangi kebakaran hutan. Pendidikan sejak dini terhadap masyarakat kawasan hutan mengenai cara mencegah kebakaran hutan dan hal-hal tindakan secara ketika